Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Juga dalam suasana bulan Rabiul Awal Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami atas nama Pondok Pesantren Darussalam Buntut Pesantren mengucapkan kepada seluruh pesantren di Indonesia dan seluruh para santri maksudnya, serta yang terutama para ulama, para kiainya, selamat Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan itu, di sini Al-Faqir ilallahi ta'ala mau sedikit mengupas dan mengajak kepada para pemirsa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini pembicaraan difokuskan tentang taubat, atau mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seluruh pondok pesantren di Indonesia, terutama di buntut pesantren, ya pasti menitik beratkan ibadah atau membuat fondasi ibadah, landasan utamanya adalah didasari dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun taubat itu sendiri dalam merupakan berbahasa Arab, tapi seakan kita orang Indonesia sudah tidak asing dengan lafaz taubat itu. Kita semua tahu, meskipun mungkin istilahnya at-tabadur fi dzihni, sesuatu yang terlintas dalam hati secara cepat, makna taubat itu apa, arti dari taubat itu apa. Namun kita hendaknya mempelajari dan memperdalam, mengerti apa itu taubat, apa rukunnya, juga memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan taubat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, Imam Abil Qasim Al-Qushairi mengatakan bahwa yang dimaksud taubat adalah ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi. Kembali dari apa yang tercela menurut syariat, menurut ajaran agama, menuju kepada sesuatu yang terpuji menurut agama itu.
di antara definisi dari taubat itu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang taubat adalah merupakan landasan ibadah, landasan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bertaubat kita tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menyatakan bahwa tadi taubat itu ada definisinya, juga ada syarat dan rukunnya, juga ada aspek-aspek yang berkaitan dengan taubat. Di antara syarat rukun taubat itu pertama, dalam kitab Sulam Taufik, juga kitab-kitab yang lain diterangkan ada 3 macam. Pertama adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa, menyesali perbuatan maksiat, menyesali perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali, rukun yang pertama. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan dan itu dinyatakan isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Firayat at-taubatu nadamu. At-taubatu an-nadamu, bahwa yang namanya taubat adalah menyesal. Itu sebetulnya mirip statementnya dengan pernyataan Rasulullah, al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Artinya mu'dhamu arkanil haji al-wukuf bi Arafah. Nah, berarti di sini mu'dhamut taubah an-nadam, bahwa rukun yang esensial, rukun yang urgen dalam bertaubat adalah penyesalan. Penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling urgen, paling penting, paling esensial adalah menyesal. Tidak mungkin ada taubat tanpa ada penyesalan. Kemudian yang kedua, al-iqla', melepaskan diri dari apa yang ia lakukan. Melepaskan diri, mencopot diri terhadap apa yang telah dilakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dipuji oleh syariat itu. Jadi, tanpa melepaskan diri dari apa yang ia perbuat, tidak mungkin terjadi taubat itu. Sehingga meskipun ada orang beristighfar, istighfar sehari 1000 kali, apa 1.000.000 kali katakanlah, sementara dia tidak melepaskan diri dari perbuatan yang dinilai salah dan buruk oleh syariat, maka itu tidak bisa dikatakan taubat. Ada yang mengatakan ulama dalam sebuah statement, al-istighfar bila iqla'in taubatul kadzabin. Istighfar kepada Allah dengan tanpa melepaskan diri dari perbuatan buruknya, itu adalah taubatnya orang-orang yang berbohong, taubatnya pembohong. Kemudian yang ketiga, raddul mazalim. Raddul mazalim artinya mengembalikan kepada orang yang berhak atas apa yang pernah kita aniaya. Mengembalikan kepada orang-orang yang telah kita aniaya berupa hartanya atau kehormatannya atau harga dirinya dan lain sebagainya. Istihlal, minta halal, paling tidak istihlal, minta halal. Itu diantara rukun taubat itu. Ada tambahan lagi, poin yang kedua, yaitu al-azmu ala alla ya'uda atau al-azmu ala adamil aud. Komitmen untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu.
Ini rukunnya taubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren dimanapun itu isinya mayoritas dan dominan terhadap orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang mengisi amal buruknya diganti dengan kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Bahwa siapapun orangnya, siapapun individunya, itu butuh terhadap taubat dan dituntut untuk bertaubat. Bukan hanya orang awam saja. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana dinyatakan, kullu bani Adam khata'una, setiap manusia itu adalah orang yang paling bisa berbuat salah dan luput semuanya. Wa kullu khata'in wa kullu khata'in wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik orang-orang yang berbuat keluputan, keburukan, itu adalah mereka yang mau bertaubat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita bertaubat kepada Allah dan kita menyesali apa yang telah kita perbuat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian kita komitmen untuk tidak mengulangnya, kemudian kita isi dengan amal-amal yang lebih bagus, lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, maka kita akan dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, dan ayat ini berindikasi bahwasanya orang yang bertaubat berarti orang yang berusaha membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak dipuji, hal-hal yang tidak dianggap tidak baik oleh ajaran agama, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tadi dikatakan bahwa yang namanya taubat itu bukan hanya orang awam saja, betul. Sehingga istilah para ulama sufiyah, ulama-ulama sufi dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa taubat itu ada 3 macam. Ada taubatul awam, taubatnya orang awam, yaitu taubat dari dosa-dosa besar. Kemudian ada taubatul khawas, taubatnya orang-orang yang spesial, yang khusus. Ada juga taubatnya al-khawasil khawas, orang yang lebih spesial lagi. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penyusun kitab Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa secara global taubat ini ada dibagi 2. Pertama disebut dengan taubatun nadamah. Yang kedua disebut dengan taubatul istijabah. Taubatun nadamah ini artinya taubat karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam kategori taubatnya orang-orang awam ini, taubat karena takut siksa dan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini adalah taubatul istijabah. Taubatul istijabah ini artinya motivasi bertaubat seseorang dikarenakan dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan berbagai macam nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilandasi oleh malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua nikmat,
semua anugerah, semua apa yang ia miliki, dirasakan apa tidak dirasakan, adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang bahwa yang namanya taubat itu identik dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Artinya taubatnya seseorang itu pasti disertai dengan al-inkisar atau inkisarul qalbi, perasaan merananya hati dikarenakan nadam, penyesalan, disertai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Jadi istighfar itu sebenarnya hakikatnya adalah indikasi dari taubatnya seseorang. Sehingga dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara. Tidak bisa dianggap orang yang terus-menerus melakukan dosa apabila dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja istighfar tanpa disertai dengan melepaskan diri dari kesalahannya itu tidak bisa dikatakan taubat. Bahkan disebut taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang bohong. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang wali perempuan, al-waliyah as-sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau mengatakan bahwa istighfaruna yahtaju ila istighfar, bahwa istighfar kita butuh kepada istighfar lagi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melakukan taubat terus-menerus atau tajdidut taubah, memperbaharui taubat dengan membaca istighfar, diharapkan kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergolong kita adalah orang yang melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Kata Imam Al-Wasiti dalam kitab, dikutip dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, mengatakan bahwa at-taubatun nasuh hiya allati la tubqi ala sahibiha atharun minal ma'siyah. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang tidak menyisakan efek negatif dari dosa atau dari kesalahan yang telah dilakukan oleh yang bertaubat itu. Tidak menyisakan efek negatif, sehingga menimbulkan efek yang positif. Itu artinya taubat yang benar-benar berasal dari dalam hati, sanubari, juga perbuatan yang pernah dia lakukan diisi dengan kebaikan-kebaikan yang justru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 17 kalau nggak salah. Itu ayat yang menerangkan tentang taubat. Sehingga kalau ayat itu diartikan secara harfiah atau terjemah biasa, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk menyikapinya, kita tentu menyimak, juga mempelajari pendapat para ulama makna ayat itu. Sebab kalau tanpa mendengar, tanpa mempelajari komentar atau syarah atau penjelasan para ulama, ahli tafsir, ulama yang berkompeten, bisa salah faham. Sehingga kalau salah faham akhirnya justru berakibat negatif, bukan positif. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib wa yatubullahu alaihim
Innallaha kana aliman hakim. Itu kalau diartikan terjemah dalam Al-Quran, saya baca di terjemahnya itu begini kurang lebih artinya. Sesungguhnya taubat itu hanya pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berbuat sesuatu keburukan, kemudian mereka bertaubat angkorib, kemudian mereka bertaubat dengan cepat, dan mereka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah adalah zat yang maha tahu lagi maha bijaksana. Ayat ini kalau tidak dilihat tafsirnya, tidak kita pelajari dari pendapat para ulama mufassirin, maka banyak menimbulkan kesalahpahaman. Pertama, di situ innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a. Bahwasanya taubat itu pantas diterima oleh Allah untuk orang-orang yang berbuat buruk. Di situ maksiat atau dosa dikatakan buruk. Mengapa? Kata para ulama dikarenakan karena perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu berakibat buruk, berakibat jelek, berakibat negatif. Sebenarnya perbuatan maksiat dengan enggak itu sudah sama saja. Surahnya itu bentuknya sama. Surahnya bentuknya sama. Cuma bedanya yang satu dibolehkan sama Allah, yang satu tidak dibolehkan. Kemudian yang satu berefek positif, yang satu berefek negatif. Makanya disebut karena akibat dari maksiat itu pasti buruk, pasti jelek, apapun itu. Mencuri, apa merampok, apa berbuat zina, naudzubillah, naudzubillah. Ini akibatnya buruk. Buruk dunia akhirat. Maka disebut ya'maluna su'a, berbuat sesuatu yang buruk. Ini akibat. Kemudian ayat itu seakan-akan dikoyidi bijahalatin. Bijahalatin dalam terjemahnya di sana disebutkan pantas, taubat itu pantas diterima oleh Allah apabila orang-orang yang melakukan keburukan bijahalatin, apa namanya, dalam keadaan tidak mengerti. Seakan-akan ayat ini mengatakan kalau orang itu berbuat dosa itu dan dia tahu hukumnya, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubatnya. Jadi hanya yang diterima taubatnya adalah orang yang berbuat dosa dalam keadaan tidak mengerti. Seakan-akan begitu. Dalam terjemah Al-Qur'annya begitu. Padahal tidak begitu. Artinya dalam agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa meskipun dia tahu itu hukumnya. Adapun orang yang tidak tahu hukumnya, tidak mengerti, kemudian berbuat kesalahan, itu tidak dianggap salah, tidak dianggap dosa. Itu sudah barang tentu, itu kata para ulama begitu. Ada orang tidak tahu hukumnya, haramnya daging babi misalkan, kemudian dia makan daging babi, dia tidak berdosa karena tidak tahu hukum. Nah, ayat itu dikoyidi dengan bijahalatin itu disebabkan karena sepinter apapun, sepandai apapun, sealim apapun seseorang, apabila dia berbuat dosa, maka dia dalam keadaan bodoh. Jadi ilmunya diambil dulu oleh Allah sehingga dia bodoh, maka dia mau berbuat dosa. Itu kurang lebihnya ada mirip dengan sebuah hadis
Rasulullah SAW di sana disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku fa huwa mu'minun wa huwa mu'minun. Tidak berzina seorang yang berzina sedangkan dia mukmin. Tidak mencuri seorang yang mencuri sedangkan dia mukmin. Artinya ketika dia berzina dan mencuri, imannya dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanggalkan imannya. Begitu juga sepinter apapun orang, meskipun dia gelarnya profesor dalam bidang agama misalkan, kemudian berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka ketika berbuat itu dia bodoh. Dicopot dulu ilmunya, imannya dicopot dulu. Nah, ilmu dengan iman itu identik. Nah, itu makna yang diartikan oleh para ulama mufassirin. Bukan berarti taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu taubat yang dari dosa yang dilakukan dalam keadaan tidak mengerti hukumnya, bukan begitu. Kalau itu malah bukan dosa namanya. Orang nggak mengerti hukumnya mencuri itu haram, kemudian dia mencuri, maka tidak dianggap haram kalau tidak mengerti hukumnya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Pasti orang yang berbuat dosa itu dalam keadaan bodoh meskipun dia pintar. Sehingga kalau dia bertaubat, maka akan kembali lagi ilmu dia, akan pintar lagi dia. Dan disenangi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubuna an qarib. Kemudian mereka bertaubat an qarib, dalam waktu yang dekat. Ya, memang sebaiknya orang yang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat keluputan itu cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa ketika seorang berbuat dosa, maka malaikat si pencatat dosa ini dia tangguhkan selama 6 jam, setengah hari. Kalau dia dalam tempo 6 jam, 6 waktu, 6 jam ini mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah, tidak dicatat ya kesalahannya. Jadi tidak segera dicatat atas dosa, keluputan dan kesalahannya itu. Nah, kata para ulama yang dimaksud an-qarib, dia kemudian mereka bertobat kepada Allah dalam waktu yang dekat, itu artinya sebelum malaikat maut menjemputnya. Jadi jangan sampai seperti si Fir'aun itu musuhnya Nabi Musa, ketika dia udah yuhur-hir, kelker-kelker sini nyawanya, atau kata orang Cirebonnya cengap-cengap, wis cengap-cengap toli taubat, nggak bisa begitu. Pas lihat malaikat maut baru taubat. Itu dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya. Bukanlah taubat itu bagi orang yang berbuat sebuah dosa, kesalahan, kemudian malaikat maut datang dan dia bertaubat, nggak bisa begitu. Sudah tertutup bagi dia pintu taubat. Dalam hadis riwayat lain disebutkan malam yuhurhir, Allah menerima taubatnya seseorang selagi nyawanya belum ada di tenggorokannya itu, malam yuhurhir, sebelum kleker-kleker itu, sebelum cengap-cengap. Jadi walhasil kemudian mereka bertaubat an-qarib dalam waktu yang dekat, artinya dia masih hidup, dalam keadaan hidup di alam dunia ini. Sebelum kematian menjemput sudah bertaubat dulu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bahwa taubatnya akan diterima. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali apa yang telah kita perbuat dari kesalahan-kesalahan, dan berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa, dosa yang serupa. Juga kita isi amalan-amalan yang semula tidak baik menjadi amal-amal yang baik.
Kata Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, di sana disebutkan ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab taubat itu diantaranya adalah terbukanya hati kita. Jadi hati kita digerakkan oleh Allah untuk menerima kebenaran itu. Karena memang dalam hadis sebutkan bahwa wa'izullah ala qalbi kulli muslimin. Sinyal kebenaran dari Allah itu ada dalam hati setiap orang Islam. Itu sinyalnya dihidupkan sehingga mampu menerima kebenaran, mampu muhasabah, mengkoreksi diri, dan mau untuk memperbaiki diri. Apalagi dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul al-haqqul adami atau hukuk yang berkaitan, hak-hak yang berkaitan dengan manusia ini, yang wajib disertai dengan radul mazalim atau istihlal itu. Enggak cukup dengan beristighfar dan menyesali, tapi harus minta maaf. Harus minta maaf dan minta dihalalkan kepada yang bersangkutan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, itu tadi. Kemudian yang kedua, kata Imam Qushairi, sebab-sebabnya taubat itu kita meninggalkan lingkungan yang nggak baik, yang kurang kondusif untuk bertaubat. Baik teman-teman yang kurang mendukung amal baik kita, itu harus kita ganti dengan teman-teman yang baik-baik. Ganti, cari teman yang lebih baik, cari sahabat yang lebih mendukung, cari teman yang bisa membangkitkan kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ke lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Itu tadi, ayat tadi perlu direnungkan bahwa bagus sekali. Pertama, bahwa yang namanya dosa, maksiat itu buruk akibatnya, negatif akibatnya, bukan positif. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun berbuat dosa meskipun dia pandai, pinter, dalam keadaan pinter, dalam keadaan alim, dalam keadaan hebat. Nah, seseorang berbuat dosa itu pasti dalam keadaan bodoh. Bodoh karena dia lebih memilih keburukan atas kebaikan. Dia memilih sesuatu yang instan daripada balasan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Makanya disebutkan tadi dalam ayat Quran bijahalatin itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar jangan taswif. Taswif itu artinya mengulur-ulur waktu untuk tidak segera bertaubat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sementara ini sekilas tentang taubat, yang padahal taubat itu kalau kita kaji lebih dalam akan luas dan mendalam. Saya kira cukupkan di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai, jayalah bangsa